بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الجلسة مثلها معناه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بين خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الثالثون. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الثالث أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويطوف فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا الأمن أمنك، وهذا مقام الأعيذ بك من النار. وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقول: اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين، فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم، وحرم لحمي ودمي على النار، وأمني من أهوال يوم القيامة، واكفني مؤنة الدنيا والآخرة. ثم يسبح الله ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي، وعنده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشكاك وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. فإذا بلغ الميزاب قال: اللهم أذلني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذل عرشك. اللهم أسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا. فإذا بلغ الركن الشامي قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا بلغ الركن اليماني قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب القبر وعذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود قال: اللهم اغفر لي برحمتك، أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. وعند ذلك قد تم له شوط واحد، فيطوف كذلك 7 أشواط ويدعو بهذه الأدعية في كل شوط إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa di setiap Kamis pagi kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini kembali kita ulang dan kembali kita ingatkan bahwa semua yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita di dalam skup ibadah dan di dalam skup muamalah, ya. Dan kita sebagai istilahnya sebagai orang minal mutaakhirin, orang-orang yang hidup di akhir zaman, ini tidak selayaknya mengkritik Imam Ghazali, ya, tidak boleh mengkritik Imam Ghazali, dikarenakan karena Imam Ghazali
memang di dalam beberapa hadis, ya, di dalam beberapa nas, Imam Ghazali meletakkan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang sifatnya mungkin tidak kuat. Namun itu kan berdasarkan pengetahuan ahli hadis, ya, berdasarkan pengetahuan muhadditsin, ahli hadis. Kemungkinan juga ahli hadis itu bisa juga meleset penilaiannya tentang hadis yang disebutkan oleh mereka, itu bisa jadi itu meleset, kata Imam Iraqi begitu. Jadi tidak selalu Imam Ghazali meletakkan hadis-hadisnya di sini ini yang dinukil oleh Imam Ghazali dari hadis-hadis itu dinilai dengan hadis dhaif atau hadisnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Kalau untuk fadhailul amal kan nggak ada masalah, boleh hadis dhaif untuk fadhailul amal boleh. Namun yang menjadi permasalahan kita, kenapa Imam Ghazali meletakkan di dalam kitab Ihya-nya banyak dari hadis-hadis yang dhaif. Menurut sebagian ulama, diantaranya Syekh Sa'id Ramlan Al-Buti juga meriwayatkan, kemudian juga Imam Ibnu Salah meriwayatkan, kemudian dalam kitab Nuzhatun Nazar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga meriwayatkan. Alhasil bisa kita ambil kesimpulan bahwa itu hanya rekaan dan hanya perkiraan para muhadditsin, yang bisa jadi para muhadditsin itu salah menilainya, bisa jadi benar penilaiannya, ya. Kalau memang salah penilaiannya para muhadditsin karena memang belum menjangkau ilmunya Imam Ghazali, ya dimaklumilah karena dia juga manusia. Tapi kalau memang perkiraan dari para muhadditsin atau ahli hadis itu mengatakan bahwa Imam Ghazali meletakkan hadis dhaif itu benar, toh juga yang diletakkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini berkaitan dengan berkaitan dengan fadhailul a'mal, berkaitan dengan amal-amal yang fadilah, seperti misalnya tentang barang siapa yang puasa di tanggal sekian, dan tanggal sekian, maka dia akan mendapatkan derajat seperti derajatnya ini. Itu kan termasuk fadhailul a'mal. Mau diamalkan boleh, tidak diamalkan nggak ada masalah. Selama hadis itu boleh untuk fadhailul a'mal, boleh periwayatannya dari hadis yang dhaif, selama tidak maudhu, tidak syadidud dhu'uf, bukan hadis yang sangat lemah, artinya hadisnya cuma lemah saja. Kalau memang itu benar penilaian mereka, alhasil semua itu ada apa namanya, ada jalannya, ya, ada salurannya. Baiklah, kita pada saat ini memasuki pada rangka tentang tawaf. Kemarin kita berbicara sedikit tentang masalah syadharwan. Syadharwan itu adalah kakinya Ka'bah, sehingga kalau seseorang itu dia tawaf di atas syadharwan, maka tidak sah tawafnya, ya, tidak sah tawafnya. Adapun di sini disebutkan tsalits an yaqula qabla mujawazatil hajar bal fi ibtida'it tawaf bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di saat kita pas bertepatan di depan Hajar Aswad, ya. Kalau laki-laki sekiranya memang tidak ada muzahamah, sekiranya tidak ada sampai berdesak-desakan, ya, tidak sampai kemudian menyakiti orang, dalam hal ini disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, ya, tidak halnya berbeda dengan wanita, ya, halnya berbeda dengan wanita. Jadi kalau wanita justru malah tidak disunahkan mencium Hajar Aswad, dikarenakan ada kekhawatiran kalau wanita harus disunahkan mencium Hajar Aswad, maka ada kekhawatiran akan bersentuhan dengan lelaki ajnabiyah. Di situ masalahnya, ya. Justru malah perempuan itu sunnah tawafnya ada fi hasyiatil mataf. Hasyiatil mataf artinya bukan di tengah tawaf, jadi bukan di dekat bait, bukan di dekat Baitul Ka'bah atau Baitul Atiq, tapi justru malah agak menjauh dari Baitul Atiq atau dari Ka'bah, terkecuali kalau memang saatnya sepi, ya, artinya cuman hanya berapa orang saja yang tawaf, seperti misalnya di tengah malam, ya, misalnya di sepertiga malam, biasanya banyak yang tawaf, dan itu banyak dilakukan oleh wanita biasanya, ya, atau diantarkan oleh beberapa mahramnya. Nah, dalam hal ini kalau dia ada kesempatan bisa mencium Hajar Aswad, silakan. Yang terpenting dari hal ini jangan sampai ada sifat berdesak-desakan, dan jangan sampai ada timbul sesuatu yang bisa menyakiti orang di situ.
tujuan kita ingin mendapatkan sunnah karena mencium hajar aswad itu sunnah, tapi justru malah kita menyakiti orang, dan hukumnya menjadi haram. Ya, menyakiti, nyikut orang, membuat orang lain terluka dan lain sebagainya. Konon katanya ada satu cerita, ada orang ketika dia mencium hajar aswad begitu sampai dia nggak bisa keluar dari lubang di mana dia mencium itu, terkecuali kulitnya terkelupas. Ya, karena memang berdesak-desakan, ya, sehingga kan luka semua, berdarah dan lain sebagainya. Hal itu yang tidak diinginkan. Jadi ala kulli hal, dari awal kita mulai tawaf, ya, dari awal mulai kita tawaf itu kita diminta untuk pas bertepatan badan kita dengan hajar aswad secara keseluruhan dengan membaca bismillah wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an di sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau memang tidak bisa mencium hajar aswad, cukup melambaikan tangan, ya, atau mengisyaratkan dengan apa yang dia bawa, tongkat misalnya, ya, atau apa, maka lambaian tangan dan tongkat yang kita bawa tadi ini kita cium. Kita cium. Dalam mazhab Malik boleh dicium lewat apa namanya, bibirnya, gitu boleh. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i cukup dicium gitu aja. Ala kulli hal, itu diantaranya tentang masalah istilam hajar aswad. Kemudian wayatu fa awwalu ma yujawizul hajar yantahi ila babil bait fayaqulu, ini bacaan-bacaan yang disunahkan. Bacaan-bacaan yang disunahkan ini karena memang maksur dari Nabi Muhammad, artinya datang riwayatnya dari Rasulullah, sehingga bacaan-bacaan ini lebih afdal daripada bacaan yang lain. Meskipun kita boleh membaca doa yang lain. Bahkan dalam fatwa Imam Syafi'i disunahkan membaca Al-Qur'an. Waktu kita tawaf itu disunahkan membaca Al-Quran. Hanya saja kalau ad-du'aul ma'thur yang ada itu lebih afdal ketimbang kita membaca Quran di situ. Karena memang sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa ini. Nanti kalau sampai di rukun itu membaca doa tersebut, di tawaf yang kedua dia baca doa ini, di tawaf yang ketiga dia baca doa itu. Itu kan sudah doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, namanya ad-du'aul ma'thur. Doa yang memang sudah disadur dari Nabi Muhammad, ya, atau yang sudah dinukil dari Nabi Muhammad, dari riwayat Nabi Muhammad. Itu lebih afdal ketimbang kita membaca Quran. Tapi kalau misalnya masih ada jarak waktu yang terlalu lama, misalnya antara rukun ini sampai ke hajar aswad, daripada dia diam, lebih baik dia melakukan yang namanya zikir. Ya, zikir yang paling bagus apa? Apakah boleh kita membaca doa selain doanya Rasulullah? Boleh, silakan. Misalnya Anda membaca Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri, boleh. Atau ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, boleh. Ya, Allahumma fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi ma yanfa'una, boleh. Ya, ala kulli hal itu semua doa adalah bagus. Alhasil di dalam kita ibadah kepada Allah Ta'ala di sana, jadikanlah semua perbuatan dan aktivitas kita ini adalah di sana adalah untuk kegiatan ibadah yang sifatnya adalah ibadah mahdhah. Ya, nah ketika dia melewati hajar aswad sampai berakhir di bab multazam. Bab multazam itu adalah antara hajar aswad dengan pintu Ka'bah, itulah yang namanya multazam. Sampai di situ dia membaca Allahumma hadzal baitu baituk wa hadzal haramu haramuk wa hadzal amnu amnuk wa hadzal maqamul a'idzubika minan nar. Itu bacaannya. Sunahkan membaca ini. Ketika wa inda dzikril maqam yushiru bi ainihi ila maqami Ibrahim alaihi salam, ketika dia sampai pada bertepatan dekat dengan makam, maka disunahkan untuk melirik ke makam itu. Makam Ibrahim itu seperti sangkar burung itu. Nah, itu makam Ibrahim, tempat di mana dahulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu antara Ruknil Yamani sampai Hajar Aswad. Ya, antara Ruknil Yamani sampai Hajar Aswad. Itu tempat di mana Nabi Allah Ibrahim berdiri membangun Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Allah Ismail. Adapun Ruknil Syami dan Ruknil Iraqi yang lain itu tidak. Makanya di dalam Ruknil Yamani kan disunahkan kita untuk istilam. Bahkan Rasul pun sampai menyentuhkan pipinya yang mulia di Ruknil Yamani. Disentuhkan oleh Rasulullah, dicium artinya, ya. Nah, dalam pendapat beberapa jumhur ulama mengatakan cukup diistilam gini saja, nanti dikecup. Begitu. Jadi ada beberapa riwayat ala kulli hal di situ. Ya, disitulah kemudian ketika kita melewati daripada makam Ibrahim, itu sebuah batu katanya, ya. Makam Ibrahim itu sebuah batu di mana ketika Nabi Allah Ibrahim memijakkan kakinya di
di atas batu tersebut, batu itu bisa naik untuk membangun Ka'bah itu loh. Nanti ketika Ibrahim alaihissalam akan mengambil bata yang lain atau batu yang lain, batu itu kemudian turun lagi. Jadi seperti lift gitu ya. Nanti batu itu naik lagi, nanti turun lagi begitu. Makanya batu itu kemudian diabadikan menjadi maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim di situ. Dahulunya begitu. Ya. Itu disunahkan kita untuk melihat maqam Ibrahim ketika kita tawaf, itu melihat begitu, sunnah hukumnya, ya. Kemudian kita lanjutkan tawaf. Allah dengan membaca Allahumma inna baitaka azimun wa wajhaka karimun wa anta arhamur rahimin fa'a'idhni minan nari wa minasyaitonir rajim wa harrim lahmi wa dami 'alan nar wa aminni min ahwali yaumil qiyamah waqfini mu'natad dunya wal akhirah. Disunahkan untuk baca ini, ya. Kemudian kita ketika sampai pada rukunul Iraqi, rukun Iraqi. Jadi ada rukun Syami, ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad kan pertama kali kita tawaf di rukun Hajar Aswad, nah, dekatnya Multazam itu, ya. Antara Hajar Aswad itu antara rukunul Yamani dengan Hajar Aswad itu kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar, kan begitu. Antara rukunul Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, setelah kita putar begitu kan nanti ada di sana ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Pas bertepatan kita dengan rukun Iraqi, maka kita membaca Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wal kufri wan nifaq wasyiqaq wasu'il akhlaq wasu'il manzar fil ahli wal mali wal walad. Itu bacaan-bacaan ma'dzur ini, ya. Bacaan-bacaan ma'dzur saya kira mungkin sudah ditulis oleh yang memimpin. Kalau kita ada tawaf di sana itu ada yang memimpin, kita tinggal mengikuti, kan, ditalkinkan begitu. Allahumma inni as'aluka kan tinggal dituntunkan saja seperti itu. Kemudian fa idza balagal mizab, nah, sampai kita di mizab. Mizab itu apa? Mizab itu adalah talang emas. Kalau di Ka'bah itu pas di atasnya Hijr Ismail itu mizab namanya. Di atas itu ada talang emas, tempat dimana kalau kita tidak bisa berdiri di Multazam untuk berdoa, cukup Anda berdiri di bawah mizab, di bawah talang emas itu. Itu dekatnya Hijr Ismail, setengah melingkar kan Hijr Ismail itu. Namanya Hijr Ismail. Itu di tempat situ tuh ada di atas Ka'bah itu ada talang emas, agak menongol gitu. Nah, itu Anda berdoa pas bertepatan di bawah talang tersebut. Itu gabul doanya. Itu saat Anda melewati di rukun di dekat yang ada talang emasnya, maka Anda membaca doa Allahumma adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhillu arsyik Allahumma asqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan la azma'u ba'daha abada. Itu doa ma'dzur juga yang diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau ada di tempat itu. Kemudian sampai pada rukun Syami, ya, setelah mizab itu ada namanya rukun Syami, ya. Di Ka'bah itu kan kubus 4 begitu, pas di tempat mizab, dan sebelahnya mizab ini namanya rukun Syami. Sampai di situ Anda membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghaffar ya ghafur rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Itu dibaca ketika kita berada di rukun Syami setelah mizab, setelah talang emas tadi. Sunnah aja itu, ya, sunnah. Boleh tidak kita berbicara di situ, Ustaz? Boleh berbicara, tapi berbicara yang baik, ya. Tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh kita menggunjing orang, tidak boleh kita menghardik orang, tidak boleh. Dia boleh berbicara, tapi berbicara yang bagus, yang baik. Kemudian ketika sampai kita di rukun Yamani, ya, sampai kita di rukun Yamani, ya, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal faqri wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal khizyi fid dunya wal akhirah. Sampai di rukun Yamani, ya. Dilanjutkan dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina birahmatika adzabal qabri wa adzaban nar. Itu waktu dia berjalan dari Rukunul Yamani menuju Hajar Aswad. Misalnya di sini Hajar Aswad, dari sini Rukunul Yamani. Gitu. Nah, di waktu Rukunul Yamani itu ada beberapa fadail yang saya tulis di sini, yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Marbu. Ya, itu disebutkan oleh beliau di situ bahwa di dalam Rukunul Yamani itu
disebutkan banyak fadilah-fadilah yang sangat bagus sekali. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, karena Rasulullah la yada'u an yastalima ruknal yamani. Rasulullah tidak pernah meninggalkan menyentuh ruknal yamani atau bersalam dengan ruknal yamani. Enggak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Jadi ketika beliau melewati ruknal yamani, selalu tangannya menyentuh begini. Cuma hati-hati Anda. Sewaktu Anda menyentuh tangannya pada ruknal yamani, jangan dilanjutkan dengan tawaf dari situ. Anda harus mundur dulu baru kemudian tawaf dari situ. Karena itu masih dalam rangkaian Ka'bah itu. Ketika Anda menyentuh ruknul yamani begini, jangan kemudian tawaf dari situ, jangan. Karena kan yang namanya tawaf itu pokoknya pintu atau Baitul Ka'bah ada di sebelah kiri Anda. Tidak boleh saat Anda kemudian tawaf itu dalam kondisi Anda seperti ini. Nah, karena setelah menyentuh kan posisi Anda seperti ini. Berhadapan dengan Ka'bah. Itu yang enggak boleh. Jadi setelah Anda menyentuh, menjauh sedikit lah begini, miring. Jadi kan pokoknya Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Baru kita kemudian meneruskan sampai ke Hajar Aswad, ya, sampai ke Hajar Aswad. Banyak sekali di dalam ruknul yamani. Di antaranya pernah Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, innaka tukthiru min istilami ruknul yamani. Ya Rasulullah, saya lihat kamu ini adalah sangat sering sekali menyentuh ruknul yamani ini. Ya, kata Rasulullah, qala ma ataitu indahu qat illa wa Jibril alaihi salatu wassalam qaimun indahu yastaghfir liman yastalimuhu. Kata Rasulullah, saya tidak pernah mendatangi ruknul yamani terkecuali Jibril alaihi salam berdiri di depan ruknul yamani dan memberikan istighfar, dia memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang menyentuh ruknul yamani. Itu ya. Jadi kalau kadang-kadang di Mekah sana ada kadang-kadang sama polisinya, lah laisa hajar aswad una. Ini bukan hajar aswad yang disentuh, bukan ruknul yamani. Tidak, ruknul yamani juga disentuh. Cuman ada riwayat, ada yang bilang katanya Rasulullah menciumkan pipinya dan menempelkan pipinya di ruknul yamani. Riwayat, boleh, silakan Anda mau mempraktekkan. Boleh juga Anda menempelkan tangannya kemudian mengecup, atau cukup mensalamkan begini kemudian mengecupnya atau menciumnya. Di antaranya itu. Kemudian bila Anda sampai di tempat Hajar Aswad, maka Anda membaca Allahumma ighfirli birahmatika, ya, a'udzu birabbi hadzal hajar minad daini wal faqri wa dhiqis sadri wa adzabil qabri. Kemudian Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahu akbar. Dan dikecup atau dicium begitu, lanjutkan tawafnya. Pada tawaf kedua, nanti tawaf ketiga ya begitu. Pas pokoknya bertepatan dengan Hajar Aswad seperti itu. Ya, diawali dari Hajar Aswad. Setiap satu kali putaran, maka Anda harus melakukan seperti apa yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam beberapa rangkaian kalimatnya. Ar-Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ar-Rabi'u ay yarmula fi salasati aswatin wa yamshi fil arba'ati al-akhir ala al-hay'ati al-mu'tadah wa ma'na ar-ramli al-isra'u fil mashi ma taqarrubil khuta wa huwa dun al-'adwi wa fawqa al-mashi al-mu'tad wal maqsudu minhu wa min al-ittiba'i idharu syatarati wal jaladati wal quwwah hakadha kana al-qasdu awwalan qat'an li tam'il kuffar wa baqiyatil sunnah wal afdalu ar-ramlu ma'ad dunuwi minal baiti fa illam yumkinhu lizahmati farramlu ma'al bu'di afdalu falyakhruj ila hasyiyatil matafi wal yurammil thalathan thumma yakra ila al-baiti fil muzdahami wal yamsi arba'an. Ya, ramal atau romal. Romal itu artinya adalah lari-lari kecil, agak sedikit cepat. Al-masyu sari'an ma'agurbil khuta. Gurbil khuta artinya langkahnya kecil tapi cepat gitu, namanya lari-lari kecil. Lari-lari kecil itu pada 3 pertama tawaf, jadi 3 putaran pertama. Dan hukumnya romal ini adalah sunnah bagi orang yang tawaf yang ada sa'inya. Kalau tawaf tidak pakai sa'i tidak sunnah romal. Seperti tawaf wada kan tidak ada sa'i, maka tidak disunahkan untuk romal. Romal itu lari-lari kecil, dan itu untuk laki-laki saja. Untuk perempuan tidak disunahkan.
namanya romal, ya, yarmul, ramala yarmulu ramalan. Ramal artinya adalah lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Putaran pertama, kedua, ketiga, romal, kecil, lari kecil. Kalau memang, makanya disebutkan bahwa romal ini ibadah mustaqillah atau sunnah mustaqillah. Jadi sunnah romal itu dilakukan, lari-lari kecil itu sunnah dilakukan, dan itu hukumnya berdiri sendiri kesunahannya, tidak bersama dengan. Jadi kalau bagi laki-laki kan sunnahnya dekat sama Ka'bah, kalau perempuan sunnahnya jauh dari Ka'bah, sunnahnya perempuan, kecuali kalau tempatnya sepi sunnah dekat Ka'bah perempuan. Tapi kalau laki-laki sunnahnya dekat sama Ka'bah. Kalau dia dekat sama Ka'bah tidak bisa romal, tidak bisa lari-lari kecil. Tapi kalau dia jauh dari Ka'bah itu malah bisa romal. Mana yang didahulukan antara dia dekat sama Ka'bah ataukah dia jauh dari Ka'bah bisa romal? Ini ulama masih khilaf. Tapi pendapat yang kuat adalah dia jauh dari Ka'bah bisa melakukan romal, itu jauh lebih bagus. Nah, ya, dikatakan al-muhafadzah bir romal aula minal muhafadzah bil gurbi bil bait. Jadi menjauh dari Baitul Atiq atau Ka'bah itu dengan melakukan romal lari kecil bagi laki-laki itu lebih baik atau lebih utama ketimbang dia dekat dengan Ka'bah tapi nggak bisa romal karena penuh. Dekat Ka'bah biasanya penuh, tapi kalau jauh dari Ka'bah kan kosong. Seperti itu diantaranya. Nggak beda dengan masalah seperti kalau orang sholat di rumah dengan berjamaah, tapi sholat di masjid nggak bisa berjamaah, sembahyang sendiri. Mana yang lebih bagus? Ya di rumah berjamaah. Dia di rumah bisa berjamaah dengan keluarganya, tapi kalau di masjid sembahyang sendiri, dia terlambat sudah. Imamnya sudah sholat dari tadi, dia mau datang ke masjid tapi sembahyang sendiri. Sama dia sembahyang di rumah tapi bisa berjamaah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan siapa. Lebih bagus mana? Lebih bagus di rumah dengan berjamaah. Ya. Kalau di masjid, ya kalau di masjid berjamaah lebih bagus di masjid bagi laki-laki. Kan begitu. Itu diantaranya. Kemudian yang selanjutnya wal maksud minhu bil ittiba. Wal maksud minhu wa minal ittiba idharu asyatarah wal jaladah wal guwah. Nah, tujuannya romal dan ittiba apa ittiba? Ittiba itu memakai kain ihram bagi laki-laki di mana bagian yang kanan ini terbuka. Nah, begini terbuka. Jadi kain ihramnya diselempangkan begitu. Pada sudut yang bawah daripada kain ihram itu dan sudut yang depan dari kain ihram itu ada di atas pundak yang kiri. Nah, begitu, ya menyelempang begitu. Tidak digunakan untuk yang perempuan ini. Jadi romal, ittiba itu untuk laki-laki. Ya. Ittiba itu pun dilakukan apabila tawaf yang dilakukan ada sa'inya. Jadi kalau tawaf tidak ada sa'inya tidak dilakukan dengan ittiba. Ittiba, memakai selendang ihram dengan membuka bagian lengan yang kanan. Itu namanya ittiba, ya. Ya, tujuannya apa itu romal itu? Romal itu ada dikatakan di sini idharus syatarah. Ya, untuk menampakkan kekuatan. Ya, menampakkan kegesitan. Wal jaladah apa? Ketabahan. Wal guwah kekuatan. Untuk menampakkan itu karena dulu orang kufar Quraisy itu ketika melihat Rasulullah dan sahabatnya melakukan romal ketika mereka tawaf itu, para orang-orang Quraisy itu mengatakan ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya ternyata adalah orang-orang yang kuat bukan orang yang lemah, sehingga mereka mundur, nggak berani mencaci, nggak berani memaki Rasulullah dan sahabatnya, gitu maksudnya. Jadi oleh karena itu sampai sekarang diikuti itu menjadi ittiba gitu. Karena di awal putaran pertama, putaran kedua sampai putaran ketiga itu orang kafir Quraisy saat itu menunggu. Kelihatan Rasulullah sama sahabatnya ini lemah enggak? Cuaca panas, terik matahari yang sangat menyengat. Rasulullah sama sahabatnya kok malah jalada, malah justru malah kuat. Sehingga kan down akhirnya, ya. Setengahnya kemudian mereka apa? Lemah semangat. Hakadha kanal qasdu awalan. Itu awalnya begitu maksudnya, ya. Qataan litam'il kuffar wa baqiyatil kasunnah. Agar tujuannya apa Rasulullah melakukan itu? Untuk mematahkan keinginan orang-orang kafir memaki dan mencaci Rasulullah, mematahkan itu. Wa baqiyatil kasunnah, sampai sekarang sunnahnya tetap dilakukan. Bukan cuma hari itu tok, enggak. Ya, seperti itu. Dan disebutkan wal afdal ar-ramal ma'ad dunui minal bait. Disebutkan di sini yang afdal adalah melakukan lari-lari kecil itu apabila dia dekat dengan Baitul Ka'bah. Fa illam yumkinhu lizahma farramal ma'al bu'di afdal. Disebutkan
Kalau memang tidak bisa melakukan ramal di dekat Baitul Ka'bah atau di dekat dengan Baitul Atiq atau Ka'bah karena berdesak-desakan, maka lakukan saja ramal itu ketika dia jauh dari Ka'bah, itu jauh lebih bagus, jauh lebih utama, ya. Kemudian falyakhruj ila hasyiatil mataf, boleh dia menepi bagian ke agak jauh dari Ka'bah. Kemudian wal yarmul tsalatan tsumma yagrub ilal baiti fil muzdaham wal yamshi arba'an. 3 putaran pertama dia lakukan ramal, lari-lari kecil. Pada putaran yang 4 putaran yang terakhir dia lakukan jalan biasa. Itu untuk laki-laki. Ya, untuk perempuan jalan biasa. Untuk perempuan jalan biasa. Kecuali kalau memang di perempuan itu di akhir malam sepi kosong, boleh melakukan ramal, tapi itu qila, pendapat yang lemah, ya. Wa in amkanahu. Wa in amkanahu istilamul hajar fi kulli syautin fa huwa al-ahabbu wa in mana'ahu az-zahmatu asyara bil yadi wa qabbala yadahu wa kadzalika islamur rukn al-yamani yustahabbu min sa'iril arkan wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam yastalimur rukn al-yamani wa yuqabbiluhu wa yad'u khaddahu alaihi. ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى. Ya, disebutkan bahwa wa in amkanahu istilamul hajar fi kulli syautin fahuwal ahab. Jika memang setiap kali kita akan tawaf itu dengan menyentuh hajar aswad dan menciumnya hajar aswad serta meletakkan dahinya di tempat hajar aswad, itu lebih bagus, lebih utama, ya. Wa in mana'athu zahmah, kalau memang tidak memungkinkan dia dekat dengan hajar aswad untuk istilam, untuk langsung dengan mencium hajar aswad, cukup dengan asyara bil yadi wa qabbala yadah, cukup mengisyaratkan dengan tangannya dan mencium tangan yang ketika dia lambaikan kepada hajar aswad tersebut. Begitu pula pada ruknul yamani, ya, disunahkan kita untuk mencium ruknul yamani atau cukup melambaikan tangan dan mencium tangan kita ketika kita melambaikan ruknul yamani. Ya, waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastalim ar-ruknal yamani wa yuqabbiluhu wa yadha'u khaddahu alaihi. Disebutkan tadi. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat selalu menyalami ruknul yamani, ya, dan mencium ruknul yamani, bahkan tidak jarang Rasulullah meletakkan pipinya pada ruknul yamani. Jadi begini. Letakkan pipinya. Cium. Gitu. Ada yang bilang Rasul cuma cukup menyalami begini saja, dikecup oleh Rasulullah. Itu riwayat, ya. Wa man arada takhsisal hajar bit takbil waqtasar fil rukn yamani minal istilam a'ni bil masi bil yad fa huwal aula. Disebutkan di sini bahwa kalau ada orang hanya menghendaki atau menginginkan cukup dia takbilnya kepada hajar aswad dan kepada ruknul yamani cukup dia mengistilam gini aja, melambaikan tangan begini dan kemudian dia kecup dari situ, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, ya. Cukup yang dicium adalah hajar aswad. Tapi sekali-sekali kemudian kita akan mencium ruknul yamani pada putaran pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang selanjutnya, silakan. Baik, al-khamis. Al-khamisu idza tamma tawafu sab'an falyatil multazam wa huwa bil hajar wal bab huwa mawdi'ul istijabati ad-da'wah wal yaltazik bil baiti wal yata'allaq bil astari wal yalsik bi batnahu bil bait wal yadu' alayhi khaddahu al-ayman وَلْيَبْسُطْ عَلَيْهِ ذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ وَلْيَقُلْ اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وعذني من الشيطان الرجيم وعذني من كل سوء وقنئني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني اللهم إن هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائد بك من النار Allahumma ij'alni min akrami wafdika alaik. Nah, apabila kita sudah sempurna tawaf 7 kali tawaf, 7 kali putaran, maka datangilah multazam. Multazam itu sebetulnya jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah yang dinamakan dengan multazam, ya, sampai pada batas di mana akhir bait atau akhir pintu daripada Ka'bah, itulah yang dinamakan dengan multazam. Biasanya banyak orang yang gelendotan di situ. Banyak orang yang gelendotan di multazam itu, cukup dengan menyentuh begini doa kepada Allah Ta'ala, ya'ti multazam, ya, datang kepada multazam dan berdoa di situ. Kalau memang tidak memungkinkan berdoa di situ karena penuh sekali, ya tunggu. Kalau memang Anda tidak sabar menunggu karena takut ditinggal oleh rombongan yang lain, datangi saja mizab itu, ya, talang emas itu di tempat Hijri Ismail,
setelah Anda melakukan yang namanya sembayang rakaatai tawaf di belakang makam Ibrahim. Tidak bisa di belakang makam Ibrahim karena penuh, maka datangi saja itu mizab atau tempat Hijr Ismail, sembayang di Hijr Ismail. Sembayang di Hijr Ismail. Setelah sembayang 2 rakaat di Hijr Ismail, baru kita datangi mizab itu. Talang emas itu kita bertumpu di situ di Ka'bah itu, ya, sambil meletakkan tangannya, badannya, pipinya yang kanan. Letakkan begitu berdoa. Biasanya berderai air mata itu di situ, ya, berderai air mata karena rumah rahmat itu. Jadi kalau tanda orang yang keras hatinya di situ, nggak waktu dia meletakkan pipinya di Ka'bah nggak nangis, itu sudah keras betul hatinya dia, keras betul hatinya. Karena mesti orang sudah nempel, plek, mesti nangis karena rahmat yang keluar, rahmat terus. Sayangnya Allah di situ, ya, seakan-akan gelendotan sama Allah di situ, ya, di Ka'bah itu. Di situ di antara Hajar Aswad dan pintu itu. Bahwa maudhi'u istijabati dakwah, itu adalah tempat di mana doanya seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaltazik bil bait, ya, memegang pintu atau memegang kiswahnya, pintu tersebut, pintu kiswahnya Ka'bah. Wal yata'allaq bil astar, ya, berpegang kepada kiswahnya Baitul Ka'bah tadi, Baitul Atiq, dan dia letakkan perutnya pada Ka'bah tersebut serta dia letakkan pipinya, ya, yang kanan. Dan dia bentangkan tangannya ini sama hastanya begitu sambil berdoa, Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq ragabati minan nar wa a'idni minasyaitonir rajim wa a'idni min kulli su' wa ganni'ni bima razaqtani wa barik li fima ataitani Allahumma inna hadzal baita baituk wal 'abda 'abduk wa hadza magamul a'idzi bika minan nar Allahumma ij'alni min akrami wafdika 'alaik. Itu doa ketika dia baca saat dia berada di tempat multazam dan dia meletakkan tangannya di situ. Saya kira itu. Tsumma yahmadillah. Tsumma yahmadillah katsiran fi hadhil mawdi' wal yusalli ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'ir rusuli katsiran wal yad'u bi hawaijihi al khassah wal yastaghfir min dhunubihi. Kana ba'du salaf fi hadzal mawdi' yaqul li mawalihi tanhu anni hatta aqarra li rabbi bi dhunubi. Ya. Kalau bisa saat kita berada di tempat multazam itu diperbanyak dengan tahmid kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wa kafa biha min ni'amih. Terus kemudian salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala habibika wa sayyidika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diperbanyak dengan salawat untuk doa kita kepada Allah, untuk doa. Karena yang namanya doa itu kalau tidak diawali dengan hamdalah dan salawat ngambang doanya ngambang. Makanya diawali dengan hamdalah, sholawat, ditutup dengan sholawat, hamdalah, akhirnya ditutup dengan amin, walaupun nggak ada yang mengamini. Jadi akhiri tutup doa Anda dengan sebutan amin, walau dalam hati tidak apa-apa. Nah, itu adalah syarat di mana seseorang kalau doanya kepingin gabul. Di tempat-tempat seperti ini biasanya gabul, ya. Kemudian diantaranya, dan berdoalah dengan hajat-hajat kalian, apa yang kalian inginkan, hajah duniawiyah, hajah ukhrawiyah, apapun. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dari segala dosa yang pernah kita berbuat, ya, di tanah air kita, atau apa yang kita berbuat sengaja atau enggak sengaja. Bahkan sebagian dari kaum salihin yang dahulu fi hadzal maudhi' yaqulu li mawalihi, bahkan sebagian orang-orang salihin pada zaman dahulu mereka berkata kepada budak-budak yang mengikutinya, ya, atau kepada anak orang-orang yang mengikutinya, tanahau anni hatta ughira li rabbi bidzunubi. Dikatakan, nyingkirlah kamu dari aku supaya aku bisa meluapkan isi hatiku kepada Tuhanku saat ini. Jadi nggak boleh diganggu gitu, jangan ganggu aku, biar aku sekarang bersama dengan Tuhanku. Sampai seperti itu, dia ingin berdoa-doaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasadis yang terakhir. As-sadisu idza faragha min dzalika yanbaghi an yusalliya khalfal maqam rak'atain yaqra'u fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fil thaniyati al-ikhlas wa huma rak'at at-tawaf. Qala az-Zuhri madat sunnatu an yusalliya li kulli sab'in rak'atain wa in qarana baina asabi'i wa shalla rak'atain jaza fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kull asbu'in tawafin wal yad'u ba'da rak'atay tawaf wal yakul Allahumma yassir lil yusra wa jannib lil usra waghfir li fil akhirah wal aula wa a'simni bil altafika hatta la a'sika wa inni ala ta'atika bi tawfiqik wa jannibni ma'asik
واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني إلى الإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك وأجرني من مضلات الفتن مضلات الفتن. Ya. Nah, disebutkan di yang keenam, yang terakhir ini ya, yang keenam. Apabila kita selesai dari itu semuanya, maka kita sholat di belakang makam Ibrahim. Sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Namanya sholli sunnah raka'atay tawaf. Sholli sunnah raka'atay tawaf. Lillahi ta'ala Allahu Akbar di belakang makam Ibrahim. Nggak bisa di belakang makam Ibrahim, dimanapun boleh. Ya. Di belakang makam Ibrahim membaca di dalam 2 rakaat itu adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Ya, itu di belakang makam Ibrahim, di belakang sangkar burung itu, seperti sangkar burung itu, makam Ibrahim di belakang itu. Nggak bisa di situ ya di mizab itu, tahtal mizab di Hijr Ismail. Nggak bisa di Hijr Ismail karena penuh, ya pokoknya di masjid, di haram, di masjid. Dimanapun boleh dia. Nggak bisa di masjid karena penuh, haji misalnya. Boleh dimanapun boleh, di sudut Ka'bah sana, kanan, kiri, pokoknya dia menghadap Ka'bah langsung. Sembahyang 2 rakaat tawaf. Nah, di situ dikatakan bahwa setiap kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 7 putaran atau 7 kali syaut ya, 7 kali putaran Rasulullah melakukan tawaf. Setelah setiap kali Rasulullah melakukan tawaf itu Rasulullah selalu sholat di belakang makam Ibrahim, nggak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Bahkan ada pendapat dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kalau ada yang meninggalkan 2 rakaat tawaf meskipun dia sunnah, kalau ada yang meninggalkan 2 rakaat tawaf ini disunahkan dia bayar dam. Disunahkan, bukan wajib, disunahkan dia bayar dam. Karena saking muhimnya. Karena hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang disangatkan. Banyak orang meninggalkan itu sebenarnya. Oh, sunnah aja kok Ustaz. Nah, di waktu dia melakukan yang namanya sembahyang sunnah 2 rakaat tawaf ini disunahkan tidak ittiba, tapi dipakai lagi itu sarung kain ihramnya, dipakai seperti dia memakai selendang itu. Jadi ittibanya dicopot dan dipakaikan begitu, diselimutkan ke seluruh badannya. Banyak orang melakukan yang namanya melakukan sholat 2 rakaat tawaf tadi ini, setelah tawaf tadi ini masih dalam kondisi ittiba, nggak sunnah ya, dilepas kemudian dipakaikan begitu sehingga tertutup semua daripada badannya dia. Setelah dia melakukan 2 rakaat sholat 2 rakaat sholat daripada setelah tawaf, ketika dia akan melakukan sa'i ya, pakai lagi ittiba sampai akhir sa'i. Jadi ittiba itu hanya untuk tawaf sama untuk sa'i di saat itu. Di saat dia melakukan sholat tidak untuk ittiba, tidak dalam keadaan ittiba sarungnya daripada ihram tadi ya. Dan setelah melakukan 2 rakaat tawaf tadi sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat tawaf namanya ya, itu dia disunahkan membaca doa Allahumma yassir liyal yusra wa jannibniyal usra waghfirli fil akhirati wal ula sampai akhir doa wa ajirni min mudhillatil fitan tadi. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau setelah selesai mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah setelah tawaf ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah sebelum melakukan sa'i beliau datang ke Zam-Zam dan minum air Zam-Zam ya, beliau minum air Zam-Zam. Maka diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, ketika kita minum air Zam-Zam itu baca doa Allahumma inni sami'tu habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya, yashrabu ma'a Zamzama ya, yashrabu ma'a Zamzama wa yaqulu Allahumma inni ashrabu hadzal ma' mithla ma syariba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam igzi hajati kata wa kata. Dan baru dia minum. Apa hajatnya dia? Apa terserah, dunia, akhirat, apa terserah, baru dia minum. Kalau bisa tadallu dengan air Zam-Zam itu. Jangan cuma cukup minum air Zam-Zam cuma 1 teguk selesai sudah. 2 teguk selesai. Kalau bisa tadallu itu sampai kenyang minum air Zam-Zam. Itu menandakan mukmin. Bahkan katanya Rasulullah bahwa farguma bainal mu'min wal munafik adalah kalau mukmin itu nggak pernah puas dengan minum air Zam-Zam. Tapi kalau orang munafik begitu minum air Zam-Zam seteguk 2 teguk kenyang sudah, taruh gelasnya. Itu munafik berarti.
Ya, jadi karena air Zam-Zam ini ringan kan, kandungan mineralnya sangat kuat sekali, sangat tinggi, sehingga kalau minum air Zam-Zam banyak itu sehat malah di sana, nggak gampang kena flu, nggak gampang kena penyakit di Mekah sana. Jadi sama Allah Ta'ala dikondisikan air Zam-Zam untuk itu, seperti itu ya. Saya kira itu terakhir. ثم يعود إلى الحجر وليستلمه وليختم به طواف. قال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة. وهذه كيفية الطواف. والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف 7 بجميع البيت، وأن يبتدي بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره، وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لا على الشذروان ولا في الحجر، وأن يوالي بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد، وما عدا هذا فهو سنن وهيئات. Ya, setelah kita kemudian mengakhiri tawaf dan mendatangi Hajar Aswad, selesai sudah tawafnya. Jadi 7 kali tawaf, terakhir kita mendatangi Hajar Aswad, selesai tawafnya. Bahkan kata Rasulullah di dalam hadisnya, barang siapa yang tawaf 7 kali putaran, lalu dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka dia mendapatkan pahala seperti dia memerdekakan 1 budak. Pahalanya besar memerdekakan 1 budak itu, seperti dia memerdekakan 1 budak ya. Alhasil itulah kaifiyat tawaf ya. Setelah dia melakukan tawaf, dia melakukan yang namanya sholat di belakang makam Ibrahim, dia berdoa, dia minum air Zam-Zam, dia melakukan sa'i dan lain sebagainya, selesai umrah yang dia lakukan sampai tahallul. Dia selesai tawaf ya umrah yang dia lakukan saat itu. Seperti itu ya, caranya seperti itu. Alhasil kata Imam Ghazali di dalam jumlah kita melakukan yang namanya tawaf dan lain sebagainya ini, ala kulli hal tawaf yang kita lakukan tadi ini harus sempurna 7 dengan yakin. Kalau kita ragu ini 7 apa 6, apa 7 apa 6, 6. Seperti sholat 3 apa 4, 3, 2 apa 3, 2, 7 apa 6, 6 ini. Jadi ambil tawaf yang sekali lagi ya, seperti itu. Jadi sampai diyakini 7 betul-betul ya. Setiap kali tawaf dia awali dari Hajar Aswad. Dan hati-hati apabila kita tawaf, jangan sampai tangan kita itu ada pas bertepatan di atas syadarwan. Biasanya banyak orang yang kadang-kadang iseng tangannya di atas syadarwan kaki Ka'bah itu, sehingga sudut dari semua juzuk badan kita ini, bagian dari badan kita ini tidak boleh ada di bait di rumah Allah, di Baitul Ka'bah, harus keluar dari Baitul Ka'bah. Semua juzuk badan kita, bagian dari badan kita harus keluar dari Ka'bah, tidak boleh ada di dalam Ka'bah. Sedangkan syadarwan adalah termasuk daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita insyaallah kebeningan hati, kesucian hati, disucikan hati kita oleh Allah taala, dilimpahkan rezeki yang bermanfaat oleh Allah taala kepada kita, dipanjangkan umur kita insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji ke tanah suci Mekah insyaallah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan haditolan kita yang dalam keadaan jatuh miskin, yang dalam keadaan hidupnya dalam keadaan punya masalah dan lain sebagainya, yang terlilit dengan hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hidupnya, luaskan rezekinya insyaallah, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang disenangkan hidupnya oleh Allah taala fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah taala akan menjalankan mereka sampai ke Mekah al-Mukarramah, melakukan umrah dan haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ihya ulumiddin nahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa qulubuna. Kitabun hawal ilmi alladhi huwa nafi'un mu'allifahu ustazuna wa tabibuna mu'allif
فهو أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى علما كتابي وسنتي وما قاله أواهنا ومنيبنا وما قاله أواهنا ومنيبنا. مواريث أسلاف لنا وأئمة مضوا وعلى آثارهم مستجيبون مضوا وعلى آثارهم مستجيبون. إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصارها علامنا ومصيبنا وأبصارها علامنا ومصيبنا. تحقق أن العلم فيه بأسراره ولم يسترب في مثل هذا أريبنا ولم يسترب في مثل هذا أريبنا. وقد أذنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العين دروس حبيبنا. أبو المكرمات العين دروس حبيبنا. وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا. وحبر عليم والإله حسيبنا. وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا. على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة قبول تمام كل شيء مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر. ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر كل شؤون وأقرى برضا منك العيون واقض عنا ربنا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه وعلى الآل الكرام بشرفاء وعلى صحب اللهم اهدنا برضاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.